sih itu e-learning? E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung oleh pemanfaat teknologi, komunikasi, dan teknologi informasi seperti internet, komputer, dan perangkat digital lainnya, sehingga proses belajar dapat dilakukan secara fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, serta memungkinkan interaksi antara pengajar dan peserta didik secara daring. Proses e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan yang dilakukan melalui dunia maya atau platform digital, di mana proses penyampaian materi, diskusi, hingga evaluasi pembelajaran dapat diakses secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri maupun struktur sesuai kebutuhan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai tujuan dari e-learning dalam dunia pendidikan. E-learning sendiri memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Dengan adanya e-learning, proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur waktu, memahami materi, dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi dapat disampaikan melalui berbagai media interaktif seperti video, animasi, maupun kuis. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Hal ini menjadikan proses belajar lebih modern dan sesuai dengan perkembangan era digital. Yang terakhir yaitu memperluas jangkauan pembelajaran. E-learning memungkinkan pendidikan menjangkau peserta didik di berbagai wilayah, termasuk daerah yang terpencil. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang karakteristik e-learning atau pembelajaran berbasis digital. Yang pertama, e-learning menggunakan jaringan internet sebagai media utama. Jadi, seluruh proses pembelajaran dilakukan secara online, mulai dari penyampaian materi, diskusi, sampai evaluasi. Materi yang diberikan juga sudah dalam bentuk digital, seperti video pembelajaran, modul, maupun file PDF. Hal ini membuat materi jadi lebih mudah diakses dan tidak terbatas pada buku cetak saja. Selanjutnya, e-learning memiliki kelebihan, yaitu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Artinya, siswa tidak harus berada di kelas atau mengikuti jadwal yang kaku. Mereka bisa belajar sesuai waktu yang mereka miliki, sehingga lebih fleksibel dan efisien, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Selain itu, e-learning juga bersifat interaktif, jadi pembelajaran tidak hanya satu arah dari guru ke siswa, tetapi siswa juga bisa ikut aktif berpartisipasi. Contohnya seperti forum diskusi, kuis online, atau tugas berbasis digital lainnya. Dengan adanya interaksi ini, proses belajar menjadi lebih menarik dan membantu siswa lebih memahami materi. Yang terakhir, e-learning memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Siswa bisa mengatur sendiri cara dan kecepatan belajarnya. Misalnya, jika belum paham, materi bisa diulang kembali. Sebaliknya, jika sudah mengerti, bisa lanjut ke materi berikutnya. Hal ini membuat pembelajaran jadi lebih efektif karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi, secara keseluruhan, e-learning memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan pengalaman belajar yang lebih modern dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama ada synchronous learning. Jadi synchronous learning adalah pembelajaran secara langsung yang dilakukan di waktu yang sama. Jadi dosen dan mahasiswa itu hadir di waktu yang sama walaupun tempatnya itu berbeda. Biasanya menggunakan media online seperti Zoom atau Google Meet. Di situ kita dapat berinteraksi seperti tanya jawab atau diskusi. Yang kedua ada asynchronous learning. Kalau asynchronous learning itu kebalikan dari synchronous learning. Jadi asynchronous learning itu adalah pembelajaran yang tidak harus dilakukan pada saat itu juga, atau tidak harus dilakukan di waktu yang sama. Jadi kita dapat belajar kapan saja. Misalnya dengan kita menonton video, membaca modul, ataupun mengerjakan tugas secara mandiri dengan waktu kita masing-masing. Jadi waktunya itu lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan waktu kita masing-masing. Yang ketiga ada blended learning. Kalau yang ini tuh gabungan antara sinkronos dan juga asinkronos. Jadi kita tidak hanya belajar secara langsung, tetapi juga kita tetap belajar mandiri. Misalnya kita ikut pembelajaran online untuk penjelasan materi, lalu dilanjutkan dengan kita belajar sendiri melalui materi yang sudah diberikan oleh
guru atau dosen. Jadi dapat disimpulkan bahwa synchronous learning itu pembelajaran secara langsung yang dilakukan di waktu yang sama. Kalau asynchronous learning itu pembelajaran yang tidak harus dilakukan di waktu yang sama. Jadi kita dapat belajar kapan saja. Kalau blended learning itu adalah gabungan dari keduanya. Nah, di sini ada komponen e-learning. Dalam pembelajaran berbasis digital, terdapat beberapa komponen penting yang saling mendukung agar proses belajar dapat berjalan dengan efektif. Mulai dari materi pembelajaran, media yang digunakan, platform atau LMS, peran mengajar dan peserta didik, hingga evaluasi pembelajaran. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan memahami masing-masing komponen tersebut secara lebih jelas. Yang pertama, ada materi pembelajaran digital. Materi tersebut merupakan isi atau konten yang dipelajari dalam bentuk digital, seperti teks, PDF, e-book, atau materi interaktif. Materi ini harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, yang kedua, ada media pembelajaran seperti video, PPT, dan modul, yaitu media digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Video membantu visualisasi, PPT untuk menjelaskan ringkas, dan modul sebagai panduan belajar mandiri. Yang ketiga, platform atau LMS, Learning Management System, yaitu tempat berlangsungnya proses pembelajaran online, seperti Google Classroom, Moodle, atau lainnya. LMS berfungsi untuk mengatur materi, tugas, diskusi, hingga penilaian. Dan yang keempat ada mengajar seperti dosen dan guru, berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pembelajaran, menjelaskan materi, memberikan tugas, serta membimbing peserta didik selama proses belajar. Yang kelima, peserta didik, yaitu orang yang mengikuti proses pembelajaran. Dalam e-learning, peserta didik dituntut lebih mandiri, aktif, dan mampu mengatur waktu belajar sendiri. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran, yaitu proses penilaian untuk mengukur pemahaman peserta didik, bisa berupa kuis, tugas, ujian online, atau proyek. Evaluasi juga membantu guru mengetahui keberhasilan pembelajaran. Di sini ada kelebihan dari e-learning. Nah, kelebihan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fleksibel dalam waktu dan juga tempat. Nah, dengan e-learning ini, kita bisa belajar dimanapun dan juga kapanpun. Jadi nggak harus selalu datang ke kelas, kita bisa pakai HP ataupun laptop yang ada internetnya. Lalu yang kedua itu lebih efisien dalam biaya. E-learning juga hemat karena bisa mengurangi biaya transportasi, lalu mencetak tugas, ataupun kebutuhan belajar lainnya. Yang ketiga yaitu materi dapat dipelajari ulang. Kalau kita belum paham sama materinya, kita itu bisa mengecek ulang lewat video pembelajaran atau file pembelajaran yang kita butuhin. Jadi lebih mudah untuk mengulang pelajaran. Lalu yang keempat, dapat menjangkau banyak peserta. Nah, pembelajaran online itu bisa dijangkau sama banyak peserta secara bersamaan. Jadi akses belajar itu jadi lebih luas. Lalu yang terakhir, mendorong kemandirian belajar. E-learning ini melatih kita untuk lebih mandiri, lalu disiplin, dan juga bertanggung jawab dalam mengatur waktu belajar sendiri. Kekurangan penerapan e-learning. Yang pertama ada bergantung pada koneksi internet. Proses pembelajaran sangat bergantung pada kestabilan dan kecepatan koneksi internet, sehingga jika jaringan bermasalah, kegiatan belajar dapat terganggu bahkan terhenti. Yang kedua ada interaksi langsung terbatas. Interaksi antara guru dan peserta didik tidak terjadi secara tatap muka, sehingga komunikasi terasa kurang maksimal dan bisa menyebabkan kurangnya pemahaman materi. Yang ketiga ada membutuhkan disiplin belajar yang tinggi. Peserta didik dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab belajar secara mandiri karena tidak ada pengawasan langsung seperti di kelas. Yang keempat atau yang terakhir ada memerlukan perangkat teknologi HP atau laptop. Pembelajaran e-learning membutuhkan perangkat seperti smartphone atau laptop, sehingga menjadi kendala bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas analisis e-learning dengan membandingkannya dalam pembelajaran konvensional. Dilihat dari aspek tempat, e-learning sendiri bersifat fleksibel karena dapat dilakukan di mana saja,
sedangkan pembelajaran konvensional biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Dan dari segi waktu, e-learning memungkinkan peserta belajar kapan saja sesuai dengan kebutuhan, sementara pembelajaran konvensional mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Dan dalam aspek interaksi, e-learning dilakukan secara virtual melalui platform digital, sedangkan pembelajaran konvensional memungkinkan interaksi langsung antara guru dengan siswa. Yang terakhir, dari aspek media, e-learning menggunakan perangkat digital seperti laptop atau smartphone, sementara pembelajaran konvensional lebih mengandalkan papan tulis, buku, dan juga alat tulis. Pada slide ini kita akan membahas tentang prinsip e-learning menurut Munir pada tahun 2009. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Artinya sebelum belajar dimulai, siswa harus sudah tahu apa yang ingin dicapai, sehingga proses belajar jadi lebih terarah dan tidak membingungkan. Kemudian, materi harus diperkenalkan dengan baik. Maksudnya, penyampaian materi harus runtut dan mudah diikuti, supaya siswa bisa memahami isi pembelajaran dengan lebih mudah. Selanjutnya, e-learning juga harus mudah diakses dan dipahami atau user-friendly. Jadi, tampilan dan sistemnya tidak rumit, sehingga siswa tidak kesulitan saat menggunakannya. Selain itu, instruksi tugas juga harus jelas dan terarah. Ini penting supaya siswa tahu apa yang harus dikerjakan tanpa harus kebingungan. Apalagi tidak selalu ada penjelasan langsung seperti di kelas. Prinsip berikutnya adalah materi harus sesuai dengan standar dan tingkat pembelajaran. Jadi, isi materi disesuaikan dengan kemampuan siswa, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Kemudian, materi juga perlu disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan rangkuman. Hal ini membantu siswa memahami alur pembelajaran dan mempermudah saat mengulangi materi. Selanjutnya, pembelajaran harus bersifat konseptual, yaitu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa bisa lebih mudah memahami dan melihat manfaat dari apa yang dipelajari. Yang terakhir, penjelasan harus efektif, misalnya dengan menggunakan contoh atau ilustrasi. Selain itu, juga perlu adanya evaluasi dan umpan balik agar siswa mengetahui sejauh mana pemahamannya. Jadi, prinsip-prinsip ini penting agar e-learning tidak hanya sekedar online, tetapi juga tetap efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Kesimpulannya, jadi e-learning merupakan model pembelajaran modern yang memanfaatkan teknologi digital sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. E-learning memiliki berbagai kelebihan seperti kemudahan akses dan variasi media pembelajaran. Namun juga memiliki tantangan seperti keterbatasan jaringan dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penerapan e-learning perlu didukung dengan penggunaan media interaktif, metode yang bervariasi, serta peran guru dalam membimbing agar pembelajaran tetap efektif dan optimal. Pada artikel ini dibahas tentang efektivitas penggunaan Project Based Learning atau PJBL terintegrasi STEM berbasis e-learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Permasalahan yang diangkat dalam pendahuluan artikel ini berfokus pada kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses belajar dan kemampuan berpikir kreatif mereka tergolong rendah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pembelajaran belum sesuai dengan tuntutan era digital. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan yaitu rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa, lalu pembelajaran masih teacher-centered, dan pemanfaatan e-learning belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang dikombinasikan dengan e-learning. Model ini memungkinkan siswa belajar melalui proyek nyata sehingga lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. E-learning dalam penelitian ini berfungsi sebagai media untuk mengakses materi, mengerjakan proyek, serta berkolaborasi secara fleksibel. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi PJBL dengan e-learning mampu meningkatkan kreativitas siswa dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Pada bagian pendahuluan dijelasin bahwa proses pembelajaran yang dilakuin itu masih belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, terutama dalam kegiatan praktikum. Nah, akibatnya tuh pembelajaran jadi nggak menarik dan juga kurang efektif untuk membantu para siswa memahami materi.
Selain itu, model pembelajaran yang digunakan itu juga belum sesuai sama abad ke-21 yang menuntut siswa untuk lebih aktif dan juga lebih kreatif. Beberapa masalah yang ditemuin itu masih kurangnya penggunaan media digital, terus model pembelajaran juga belum inovatif, serta keterlibatan siswa yang masih rendah selama proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning yang dipadukan dengan model PJBL. Nah, model ini mengajak siswa itu untuk belajar melalui pengerjaan proyek sehingga siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya e-learning, proses belajar ini menjadi lebih fleksibel karena bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Selain digunakan untuk belajar, platform e-learning ini juga membantu dalam pengumpulan tugas proyek dan komunikasi antar siswa maupun guru. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan e-learning dan PJBL mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung terciptanya ekosistem pembelajaran digital yang lebih baik.